Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten. Untuk sobat semua, dalam kesempatan ini mengambil episode Maiso Jenar melawan. Bagi sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Tetapi kembali terjadi hal yang sama sekali tak diduga-duga. Orang yang dianggapnya sebagai perantau tolol yang menumpang berjalan, bahkan ada di antara mereka yang memberikan beban dengan menyanggupinya untuk memberi upah sekedarnya itu, berkata dengan lantangnya kepada pemimpin pengawal itu, Bapak telah lanjut usia, apalagi orang yang dilawan bukan sembarang orang. Karena itu minggirlah, biarlah aku yang berumur sebaya melawannya, untuk mewakili mereka yang berhati kecil, sekecil hati kelinci, sehingga kehilangan rasa kesetiakawanan mereka. Bahkan ada yang sampai hati menyalahkan gadis ini pula. Tetapi karena itu, aku tidak sepantasnya mempergunakan keris sigar penjalin milik seorang sakti ini. Baiklah, keris ini aku titipkan kepadamu. Janganlah gadis ini diberi kesempatan untuk bunuh diri sebelum kita semua binasa. Karena pengaruh perbawa kata-kata Maiso Jenar itu, maka orang tua itu seolah-olah di luar sadarnya menerima keris sigar penjalin. Sementara itu Lowoijo rupanya benar-benar tak mau terlibat dalam persoalan ini. Karena itu ia bersikap sebagai seorang penonton saja, yang kemudian malahan perlahan-lahan duduk pada sebuah akar pohon. Sedang Joko Soko kini telah sampai pada puncak kemarahannya. Meskipun demikian, ia masih ingat pada harga dirinya. Segera pedang kecilnya disarungkan ke dalam tongkat hitam manis dan melemparkan tongkat itu kepada Lowoijo. Lowoijo, tolong bawakan tongkatku ini, kata Joko Soko dengan nada geram. Lalu katanya kepada Maiso Jenar, setan, kau berani meremehkan aku. Aku harap kau maju bersama-sama supaya cepat selesai pekerjaanku, membunuh kalian semua. Tak seorang pun akan aku sisakan. Segera sesudah itu Joko Soko bersiap untuk menghancur lumatkan orang yang telah berani menghinanya. Sementara itu Maiso Jenar pun telah bersiap pula, sebab ia tahu benar bahwa lawannya itu adalah orang yang mendapat sebutan ular laut yang ganas dari Nusa Kambangan. Mereka yang menyaksikan adegan itu hatinya berdegup, dipenuhi oleh bermacam-macam persoalan. Meskipun ada yang juga merasa tersentuh oleh sindiran Maiso Jenar bahwa tak seorang pun di antara mereka yang berani membela gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Bahkan ada pula yang mengumpatinya, kecuali para pengawal yang merasa memikul tanggung jawab. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang menaruh setitik harapan kepada perantau yang tolol meskipun berani itu. Bahkan ada yang menganggap kelakuan Maiso Jenar itu hanya akan menambah kemarahan Joko Soko, sehingga akan mempercepat kematian mereka tanpa pertimbangan lagi. Gadis cantik itu sendiri memandang Maiso Jenar sebagai orang yang aneh. Setelah menyaksikan Maiso Jenar bersama-sama dengan para pengawal tak dapat memenangkan perkelahian melawan pemuda tampan yang ternyata bernama Joko Soko itu, tiba-tiba sekarang ia, si perantau itu, ingin melawannya seorang diri. Di samping perasaan itu,
timbul pula suatu perasaan lain yang asing dalam diri gadis itu. Suatu perasaan di mana ia ingin mendapatkan perlindungan dari orang yang aneh itu lebih daripada yang lain-lain, juga lebih daripada para pengawal itu sendiri. Meskipun ia tidak tahu apakah orang itu akan dapat melakukannya. Sesaat kemudian kembali terdengar Joko Soko menggeram hebat. Sebenarnya sayanglah tanganku ini dikotori oleh darah kelinci seperti tampangmu itu. Tetapi karena engkau adalah kelinci yang paling tak tahu diri, maka terpaksa aku ingin menguliti tubuhmu. Kata-kata itu benar-benar menyeramkan. Tetapi lebih lagi ketika orang-orang itu melihat tangan ular laut itu menjulur dengan dahsyatnya ke arah tulang-tulang Iga Maesotjenar. Rupanya Joko Soko yang seakan sedang gila dibakar oleh kemarahannya itu ingin membunuh lawannya dengan pukulan yang pertama. Mereka yang menyaksikan gerak Joko Soko itu tersirat darahnya. Beberapa orang memejamkan matanya, sebab menurut dugaan mereka tulang-tulang Iga perantau tolol itu segera akan rontok seluruhnya. Bahkan beberapa orang segera memegangi dada masing-masing, seolah-olah tulang Iga mereka lah yang akan lepas berdere-dere. Untunglah bahwa pada saat itu Maesotjenar telah benar-benar siap dan waspada, sebab ia tahu bahwa lawannya bukanlah lawan biasa, tetapi ia adalah seorang pemuda yang mempunyai nama di kalangan aliran hitam. Meskipun demikian, ia kagum juga melihat kegesitan ular laut itu, melihat serangan yang datang dengan dahsyatnya. Segera Maesotjenar dengan cepatnya pula mengelak ke samping. Seterusnya ia tidak mau membuang waktu lagi. Karena itu ketika ia berhasil membebaskan diri dari serangan pertama Joko Soko, segera ia membuka serangan pula. Sebuah serangan dengan kakinya menyambar perut lawannya. Tetapi Joko Soko bukanlah anak kemarin sore. Ketika ia merasa bahwa serangannya yang pertama gagal, segera ia mengubah sikapnya dan dengan satu gerakan melingkar, ia berhasil mengelakkan serangan Maesotjenar. Sebaliknya, Maesotjenar adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Melihat lawannya menghindar, cepat-cepat ia memotong arah dan tahu-tahu ia sudah berada di muka Joko Soko kembali, sekaligus menyerang dengan tangkasnya ke arah leher lawannya. Joko Soko menjadi terperanjat bukan buatan. Apalagi sebelumnya ia memandang orang itu sebagai seorang yang tak berarti, meskipun mempunyai cukup keberanian. Dengan demikian kewaspadaannya jadi berkurang. Karena itu ketika dengan tak diduganya sama sekali lawannya itu dapat bergerak dengan lincahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Mau tidak mau ia harus melawan serangan itu dengan sebuah pertahanan yang rapat kalau ia tidak mau binasa. Karena itu terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Maesotjenar telah mempergunakan sebagian besar tenaganya, sedangkan Joko Soko pun telah mengerahkan kekuatannya pula. Akibatnya adalah hebat sekali. Tubuh Maesotjenar bergetar hebat dan ia terdorong surut ke belakang. Joko Soko pun terlempar beberapa depa, dan kemudian meski sudah berusaha, ia tidak berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya, hingga ia jatuh beberapa kali, berguling, barulah ia berhasil meloncat tegak kembali. Mengalami hal ini, dada Joko Soko merasa akan pecah. Darahnya mendidih dan menggelegak sampai kepala. Ia sama sekali tidak mengira
bahwa lawannya yang dalam pandangannya semula tidaklah lebih dari seekor kelinci yang tidak tahu diri itu ternyata memiliki tenaga yang demikian dahsyatnya. Karena itu matanya menjadi semakin menyala. Taulah Joko Soko sekarang mengapa tadi ia sama sekali tidak berhasil membunuh seorang pun dari pengawal yang mengeroyoknya. Rupanya orang ini tidak saja kebetulan menubruk kawan-kawannya, melemparnya dengan pasir pada saat tepat tongkatnya hampir menyambar korban, kemudian jatuh bergulingan menimpa beberapa orang yang dadanya hampir rontok oleh tongkatnya. Hal itu pastilah disengaja untuk menyelamatkan para pengawal itu, sebab ternyata bahwa orang itu mempunyai kepandaian yang luar biasa. Maiso Jenar sendiri terkejut pula mengalami benturan itu. Ternyata tenaga Joko Soko pun dahsyat, sehingga ia tergetar surut. Dalam hal ini Maiso Jenar sadar bahwa Joko Soko terlalu menganggapnya tak berarti, sehingga apabila Joko Soko sungguh-sungguh menggempurnya dengan segenap kekuatan dan ilmunya, maka keadaannya pasti akan lain. Bahkan mungkin keadaannya akan berimbang. Sesaat kemudian, baik Joko Soko maupun Maiso Jenar telah mempersiapkan diri kembali untuk memulai perkelahian. Mereka berdua sadar bahwa kekuatan mereka tidak terpaut banyak. Maka kunci kemenangan dari pertempuran ini terletak dalam kepandaian serta keprigelan mereka membawakan diri dalam keadaan-keadaan yang genting. Sebentar kemudian perkelahian itu segera mulai kembali dengan sengitnya. Cara berkelahi Joko Soko itu benar-benar seperti ular, melingkar, melilit lawannya dan mematuk dengan jari-jarinya, demikian dahsyatnya. Geraknya cepat dan licin tak terduga-duga. Sedangkan Maiso Jenar bersikap lebih tenang. Ia bertempur seperti seekor banteng yang teguh, kokoh dan tangguh. Ia tidak begitu banyak bergerak, tetapi demikian tubuhnya berkisar, menyambarlah udara maut berputar-putar. Perkelahian itu berlangsung demikian dahsyatnya. Mereka bergerak sambar menyambar di antara pepohonan hutan, sehingga terdengarlah suara berderak batang-batang petatah kena sambaran tangan mereka yang keras bagaikan besi. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu telah berlari-lari berpencaran, sedang dalam otak mereka berkecamuk 1001 pertanyaan mengenai diri perantau aneh itu. Setelah mereka menyaksikan betapa hebat tenaganya serta betapa dahsyat cara bertempur, mereka menjadi kebingungan. Adanya Joko Soko di antara mereka serta munculnya Lowo Ijo dengan tiba-tiba itu saja telah cukup memeningkan kepala mereka. Apalagi keputusan Joko Soko untuk membunuh mereka semua, karena mereka menyaksikan perbuatannya menculik seorang gadis. Dan sekarang tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang lagi yang semula mereka anggap sama sekali tak berarti, tetapi ternyata dapat mengimbangi ketangkasan Joko Soko. Karena itu, pastilah akan muncul pula sebuah nama di antara mereka yang akan mengejutkan pula. Nama orang yang mereka sangka perantau tolol itu. Di saat yang sedemikian tegangnya, di mana berputar-putar udara yang bernapaskan maut, pecahlah fajar di ujung timur. Cahayanya yang kuning kemerah-merahan melimpah di persada bumi yang dipenuhi oleh segala macam pertentangan.
Pertentangan-pertentangan yang mudah diselesaikan, pertentangan-pertentangan yang sulit diselesaikan, bahkan kadang-kadang terdapat pertentangan-pertentangan yang tak mungkin dipecahkan. Meskipun cahaya kemerahan itu masih begitu lemah untuk dapat menerangi kedalaman hutan yang lebat, tetapi berkas-berkas cahayanya yang menerobos dedaunan sedikit banyak telah dapat pula menyibak gelapnya malam dan mengurangi kepekatan rimba, menggantikan cahaya perapian yang telah terlalu lama padam. Maka makin lama semakin tampak jelaslah dua bayangan yang sedang mati-matian mengadu tenaga itu. Sementara itu Lowo Ijo telah mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Di dalam hati ia muji juga keuletan Joko Soko yang pada akhir tahun ini akan bersama-sama mengadakan semacam pertandingan dengan beberapa orang lainnya, termasuk dirinya. Diam-diam ia merasa mendapat keuntungan dengan kejadian itu, sebab dengan demikian ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan Joko Soko yang pada akhir tahun ini pasti akan menjadi salah seorang lawannya yang berat. Karena itu, sejak pertempuran berkobar, perhatiannya terikat kepada setiap gerak Joko Soko. Tetapi setelah pertempuran itu berlangsung agak lama, Lowo Ijo menangkap gerak-gerak yang menarik perhatiannya dari lawan Joko Soko. Maka segera perhatiannya beralih. Gerak orang ini demikian tenang, kokoh, dan tangguh. Pastilah ia bukan orang sembarangan. Saat kemudian mendadak Lowo Ijo terkejut sekali sampai ia meloncat selangkah ke depan. Matanya dengan tajamnya mengawasi setiap gerak Maiso Jenar sampai matanya seolah-olah mau meloncat dari kepalanya. Tiba-tiba saja ia melihat suatu pada gerak-gerak Maiso Jenar. Gerakan-gerakan yang pernah dilihatnya, bahkan pernah dialami kedahsyatannya. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, secepat sambaran halilintar, ia meloncat maju ke tengah-tengah arena pertempuran. Sementara itu dengan nyaringnya mulutnya berteriak, "Joko Soko, minggirlah!" Baik Joko Soko maupun Maiso Jenar serentak terkejut mendengar seruan itu. Apalagi ketika mereka melihat bahwa Lowo Ijo telah meloncat di tengah-tengah mereka. Maka saat pertempuran itu terhenti dan tanpa berjanji lebih dahulu, mereka bersama-sama meloncat selangkah surut. Wajah Joko Soko masih merah membara sebagai ungkapan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. "Lowo Ijo, apalagi yang kau maui dariku sehingga kau hentikan perkelahian ini? Meskipun aku tidak segera dapat membunuh orang yang sombong ini, tapi aku sudah bertekad untuk melayani sampai beberapa hari pun, bahkan bertahun-tahun, sampai salah seorang dari kami hancur," kata Joko Soko. "Kau benar, Soko, tetapi sudah aku katakan bahwa daerah ini adalah daerahku, sehingga kau pun harus menurut angger-anggerku," sahut Lowo Ijo.